Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya
ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Mahar. Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti Iya, apa? betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak, maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya, karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin, kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita, kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan Hah? tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah, belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa
beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak? Aku habis ya, sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kerja. Ya. Gitu. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu rasanya sama suami, makanya sampai akhirnya
harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Gitu aja. Oke. Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Kira-kira secara kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan berapa puasanya. Ternyata saudara pemuda bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini kedua ada informasi ini mereka sama sih. Dan saya mengatakan juga saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama saya kemudian kemarin terakhir ada kunjungan ya kerja baik dukung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Ruti ya. Kesimpulannya seminggu,
dengan putusan? Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam masih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya, karena ini belum dibayar-bayar,
ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu dan ini hadiah gitu. Saya maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Udah dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan, mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk
Baik. Yang terakhir ya Pak ya. Iya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru Pak yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang mau saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Oke. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara terbuka bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerai. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini lagi sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janji kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik. Dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024,
dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Uti malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain udah pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk
bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu, jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir.
Karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Tapi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah idah, nafkah mut'ah, maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Kat, gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini, Kak? Boleh nggak aku ya? Kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama Gimana Kak Kat mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya
harus berpisah gitu Kak? Ya, kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya, saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memasukkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan pada puasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi, ini udah sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke, yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya berarti ya. Kesimpulan seminggu, 2 minggu kemudian putus. Ya,
dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam masih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa, Pak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya, karena ini belum dibayar-bayar,
ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu dan ini hadiah gitu. Saya maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu dikecil. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan, mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari? Dan Ketua Pengadilan Agama Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk
Baik. Yang terakhir ya Pak ya. Ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan. Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Hanya pembuktian dari pihak lawan saja. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang mau saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Pak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara orang itu kan masalah suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan kalau puasanya, ternyata saudara terbuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini dari sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janji ke sini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024,
dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Uti malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain udah pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk
bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu, jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir.
Karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu nuzus. Nuzus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan nuzus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak nuzus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan
di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan Islam ada baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan kalau puasanya. Ternyata saudara pembuka sifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini udah bisa masih. Dan saya mengumumkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah. Bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik. Hukum upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang?
Ya kalau kita kembalikan kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam masih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, nah sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak
maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya, Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah, belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, minta cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan, mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga
berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu rasanya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Saya kira-kira secara kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan pada puasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya ngomong kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase,
yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Masih bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Masih bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Masih bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang Nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang Nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Masih resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Masih sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Masih di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Masih mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya
kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui
mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Tapi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku harus ya, nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diperhatikan baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Itu aja.
Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih, Pak? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa ada baik. Makanya karena saudara datang kan misalkan kalau saudara yang datang kalau misalkan pada puasanya ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi ini udah sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera Tuh, mungkin yang tengah, Kak. putih malah kaki. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi
ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan. Bagaimana ini jadinya? Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Pak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya.
Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir langsung belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk keket gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya.
Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Jadi, terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara penggugat prinsipal tetap ingin mengajukan gugatan cerai. Kalau dari sini tergugat ada informasi ini mereka sama sih. Dan saya ngomong kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang kemudian ya, cuma terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat.
Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Tuh, kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah itu, hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya, kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia.
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah idam, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini, Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya itu gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang, kami sampaikan kalau saudara datang, kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini udah sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Jadi di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang yang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Dodi ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah, belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Ken gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Mbak? Boleh nggak aku ya, sama matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Yang pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Gitu. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim. Pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Dan ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami. Makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak. Ya, kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya, saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara kata kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara penggugat prinsipal tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang kemudian kemarin terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Tuh, kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh, karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak, maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir apa? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia.
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah idam, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu nusus. Nusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan nusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak nusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Oke. Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami. Makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak. Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya itu baik gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang, kami sampaikan kalau saudara datang, kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara pemuda bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini lagi sama sih. Dan saya menginfokan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Jadi di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, hukum upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera makin tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Rudi ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu Yatim. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Kat gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Mbak? Boleh nggak aku habis ya? Sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan bicara. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memasukkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya kemudian kemarin terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Tuh, kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Yang cakep, Mak. Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulannya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban, jadi saya juga kaget. Oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh, karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Mereka selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket gitu. Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Hakim. Apa aja? Nafkah iddah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Ya aja. Mungkin bisa di total bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan saja. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Oke. Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami. Makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak. Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya itu gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan kalau puasanya, ternyata saudara pemuda bersifat tetap ingin melakukan perbuatan celanya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin cuma lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kameranya mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Yuk, saya pakai ini. Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak? Di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, nah sekarang belum ada jawaban, jadi saya juga kaget. Iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir kan? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu detektif. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kakek gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Sama matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Dan ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana lebaran itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selain. Kalau dari sini kedua ada informasi. Ini bagi sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya ketemu di Jumat terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada
pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh, karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Mereka selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah, belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin
pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket gitu? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu nusus. Nusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan nusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak nusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Oke. Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami. Makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak. Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. saja untuk bisa. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kan misalkan kalau saudara datang kalau misalkan baru puasanya. Ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah. Bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik. Berhubung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk keket gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, minta cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Sama matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memasukkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara yang datang kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerai. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Tapi saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang lainnya akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Saya kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan berpuasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah. Kemarin terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik. Berhubung upaya kami juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap udah pakai ini. Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Rudi ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan. Bagaimana ini jadinya? Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya.
Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir langsung? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Kena matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys?
Hari ini datang kah pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti-bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Saya kira-kira suasana kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara kata kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang kemudian ya, bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya,
Kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Tuh, kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia.
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah idam, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silakan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. saja untuk bisa. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana lebaran itu kan masalah suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kan misalkan kalau saudara datang kalau misalkan baru puasanya. Ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menginfokan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah Bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, dukung upaya kami juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Rudi ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih. Coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya.
Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kakek gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak? Aku habis ya, sama matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys?
Hari ini datang kah pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru Pak, yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan Islam ada baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan pada kekuasaannya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya yang berimokan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya ketemu di Jumat terakhir ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya,
Kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Tuh, kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap udah pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban, jadi saya juga kaget. Oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Mereka selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir aja.
Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah iddah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana lebaran itu kan suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini udah sama sih. Tapi saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Jadi di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih. Coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan itu. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara yang datang kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang kemudian Jumat terakhir ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tentang berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Kesimpulan seminggu, 2 minggu kemudian putusan. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia.
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja menurut saya. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Pak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara pembuka prinsipal tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini kedua ada informasi. Ini lagi sama sih. Dan saya ngomongkan juga. Saya cuma kemarin cuma lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah. Bulan terakhir katanya kunjungan ya kerja. Baik. Dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi
kepastian dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, nah sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah, belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Kat gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Gitu. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diperhatikan baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kang Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Ya. Saya kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa ada baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini lagi sama sini. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upayaannya juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap yuk, saya pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apa Kak? Nafkah juga Kak? Atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget. Loh, saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah. Dan hadiah, kita juga ada surat perjanjian pranikah itu, hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir apa? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja.
Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk keket sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim. Pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana lebaran itu kan adalah suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara yang datang kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara pembuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini mengenai sama sini. Dan saya ingin kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janji kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang yang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain udah pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi
kepastian dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Itu dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai
STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Ya aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya kena matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apakah ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu rasanya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Itu aja. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya itu baik gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan di sana tidak baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, kalau misalkan kalau kuasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi, itu udah bisa masih. Nggak ada saya yang mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di daerah. Bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk hak keket gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah iddah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kakek gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Nggak bisa kena matahari. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Dan nyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak.
Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara pemuda bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selain. Kalau dari sini kedua ada informasi itu dari sama sini. Dan saya melihat kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti
hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah itu, hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir belum? Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk tahap keket gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan, mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apakah ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang mau saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin nggak ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Tidak bisa menjadi pasangan suami istri ya, kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara agama itu kan suasana biasanya itu banyak bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memasukkan Islam ada baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan misalkan berpuasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi, itu lagi sama sini. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah Jumat terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B,
kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan hadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu, ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban, jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana kamu? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket gitu. Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya sama Matahari? Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang nusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu nusus. Nusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan nusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja menurut saya. Ternyatanya istrinya itu tidak nusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin nggak ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan baru puasanya, ternyata saudara terbuka bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini mereka sama sih. Tapi saya mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janjian kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Uti malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain kita pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Tapi dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Oke. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kang Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu rasanya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Ya. Saya kira secara agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa ada baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini lagi sama sini. Dan saya mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah. Cuma terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Yuk, udah pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apa, nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya yang sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir langsung? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kakek gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya sama matahari. Gimana Kakek mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti-bukti baru yang hari ini akan dibawa Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diperhatikan baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang nusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu nusus. Nusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan nusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Dan ternyatanya istrinya itu tidak nusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Pak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak.
Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. saja tidak bisa. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Dan kira-kira secara kemarin itu kan masalah suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan baru puasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi, ini mereka sama sih. Dan saya menginfokan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain kita pakai ini? Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti
hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya.
karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir apa? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan?
harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya, kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diperhatikan baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya, silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Dan ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kang Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu rasanya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak? Ya, kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya, saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Karena wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya lingkungan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan Islam tidak baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan pada puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerai. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini lagi sama sini. Dan saya mau kan juga. Saya kemarin Jumat lalu janjian kesini sama-sama. Saya bilang di kemarin terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upayaannya juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya,
Orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngap pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Kesimpulan seminggu dan kemudian putusan. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengcounter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya? Kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan. Bagaimana ini jadinya? Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak. Jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya, Bapak Idam Maseh, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Maseh. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Maseh bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai,
apalagi sih bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kakak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini itikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari pihak Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semuanya itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Ya. Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Ramadan itu kan suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan di sana lebih baik. Makanya karena saudara datang kami tanyakan, kalau saudara yang datang kami tanyakan berapa puasanya. Ternyata saudara pemuda bersifat tetap ingin mengajukan gugatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Apa ya? Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke, yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak? Di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Rudy ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash gitu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu dikecil. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan, mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru Pak yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah, tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Pak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara agama itu kan masalah suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan kalau puasanya, ternyata saudara terbuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi. Ini udah sama sih. Nggak bisa yang boleh ngomong kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janjian kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya kami juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera makin tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya, Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah. Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia
Jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama Matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan saja. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Kak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Kak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Ya. Kira-kira suasana agama itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memosongkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan pada kekuasaannya. Ternyata saudara pembuka prinsipal tetap ingin mengajukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini mereka sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang ketemu di Jumat terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, hukum, upaya damai juga tentang berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya Pak Rudy ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya.
Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah sekarang? ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh Mi, berdoa kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Bang? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Ya aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsip aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys?
ini datang Pak, pihak lawan. Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling harus dihormati. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Pak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, ya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara kemarin itu kan masalah suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memasukkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kan misalkan kalau saudara katakan misalkan bahwa puasanya ternyata saudara terbuka bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini terbuka ada informasi ini mereka sama sih. Dan saya ngomong kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja baik hukum upaya damai juga tentang berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya,
Kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Masih bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Masih bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Masih bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Masih resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Masih sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Masih di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kaki. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Masih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada
pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, nah sekarang belum ada jawaban, jadi saya juga kaget. Oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya tuh? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga saya tidak tahu-menau, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mama. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan? Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin
pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku habis ya? Sama matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini diperhatikan baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana kemarin itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang mau sedangkan bisa ada baik. Makanya karena saudara katakan, misalkan kalau saudara katakan, misalkan berpuasanya, ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi, ini mereka sama sih. Dan saya mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di Jumat terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya. Gimana sih, coba kamu dikasih hadiah, kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya.
Tapi mobil itu posisinya di mana Pak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Mbak Kat, gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak? Aku ya, nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Kat mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys?
Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apakah ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya, kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya, silakan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya, kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya, saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana lebaran itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara datang kami sampaikan bahwa puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Itu mereka sama sih. Nggak ada saya yang mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik, berhubung upaya kami juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan, sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya,
Kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang
urusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya itu? Mahar ya? Mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak, maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Makanya kan selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada apa? Maaf, Keterbukaan dalam masalah keuangan. enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk KKK gitu? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu Catherine. Apa aja? Nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kakek gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama gimana Kak Eket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini tidak baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Eket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin lebaran kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana lebaran itu kan suasana biasanya di rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara yang datang kami sampaikan berapa puasanya. Ternyata saudara penggugat Komisi 4 tetap ingin melakukan gugatan cerainya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini udah sama sih. Tapi saya mau kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di Jumat terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, dukung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngap juga pakai ini. Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan. Gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian
dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apa, nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam gitu. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing. Kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Dari kapan kan mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi
sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya. Gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Mereka selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada. Tidak ada apa? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Pak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Keket sendiri? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu wajib. Apa aja? Nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Ya aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Jadi jauh. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, minta cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Keket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Nggak bisa kena matahari. Dan Ketua Pengadilan Agama. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang.
Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke, siap. Apa ada bukti baru yang hari ini akan dibawa, Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya, kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beritikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya, silahkan saja untuk membantah. Tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang perlu saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh, maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu, Kak? Ya, kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya, saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah, oh ya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin juga, Kak. Semoga lancar ya, Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat. Terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan maunya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira secara orang itu kan suasana biasanya hidupan gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa baik. Makanya karena saudara datang kan misalkan kalau saudara datang kan misalkan kalau puasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin melakukan perbuatan selainnya. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Itu lagi sama sih. Dan saya menemukan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu dan dia kesini sama-sama. Saya bilang di daerah bulan terakhir katanya ada kunjungan ya kerja. Baik. Berhubung upaya damai juga tetap berhasil. Maka karena proses ini tetap dilakukan, sidang yang akan tertutup. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A,
mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera yang bagian tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, maaf. Ngapain pakai ini? Yuk. Oke. Ya, Kak, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Mase sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan hadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Ya karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya, Mas? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama yang enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya, tapi kan Bapak Idam.
Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu, jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget. Loh, saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh. Karena setahu saya memang ini hadiah. Dan hadiah, kita juga ada surat perjanjian pranikah itu, hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Itu dari kapan Kak mobilnya? Kenapa? Berapa lama mobilnya? Mobilnya dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa sih istilahnya itu? Mahar ya, mahar ke ibu saya. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini tuh? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya pasti gimana ya rasanya, ya perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya. Aduh nih, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya maksudnya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Kak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh nih, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberiannya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Idam Masih, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah mami. Mereka selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama pernikahan tidak ada keuangan. Tidak ada kan? Maaf. Keterbukaan dalam masalah keuangan. Enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana Kak? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Idam Masih. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu. Kemudian maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita, dan nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir aja? Belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Idam Masih bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia.
Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi tidak hadir. Apa aja? Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sih Bang yang mungkin gugatan lain yang diperjuangkan mungkin dari untuk Kak Keket sendiri? Jadi kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau yang diajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam kepada istrinya itu yatim. Apa aja? Nafkah ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa di total Bang, kira-kira di angka berapa? Adalah pokoknya, udahlah. Ke prinsipal aja. Dijawab. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya atau aji mumpung. Wah, mentang-mentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Maaf ya kalau merah-merah. Kalau Kak Ket gimana mungkin persiapannya untuk sidang hari ini Kak? Boleh nggak aku ya? Sama matahari. Gimana Kak Keket mungkin untuk menghadapi sidang terakhir hari ini soal pembuktian? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita siap untuk sidang terakhir ya Pak ya. Ya berdoa aja, semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, terus bisa selesai juga dengan baik gitu. Itu aja sih harapannya. Ada lagi nggak guys? Hari ini datang Pak, pihak lawan? Harusnya datang. Mungkin ada yang disiapkan nggak untuk sidang hari ini atau hanya mendengarkan pembuktian saja? Hari ini khusus kita mendengarkan pembuktian aja. Pembuktian dari pihak lawan kita. Ya. Oke siap. Apa ada bukti baru Pak yang hari ini akan dibawa Pak? Enggak sih, mendengarkan dari pihak yang lawan aja. Di sini juga saya sudah siap diwakili dengan dua pengacara saya. Ya, kita ikutin aja gimana. Kenapa? Ya kalau sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, pertama sekali bahwa klien saya ini beretikat baik hadir untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Nah, tergugat hari ini mungkin akan membantah semua apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Catherine. Ya silahkan saja untuk membantah, tentunya semuanya itu berdasarkan bukti otentik yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Kalau memang bukti itu hanya sifatnya hanya mengatakan istri yang khusus, istri yang tidak sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti otentik. Artinya tidak semudah itu mengatakan bahwa istri itu khusus. Khusus itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan dalam persidangan peradilan agama. Tidak ada alasan untuk menghindari hal-hal kewajiban suami terus istri dikatakan khusus. Ini sudah sangat penyimpangan menurut saya. Itu aja yang mau saya katakan. Ternyatanya istrinya itu tidak khusus dan selalu berpergian untuk kemana saja, selalu izin kepada suaminya. Karena sebagaimana dalam etika perkawinan, hidup itu kan saling hormat. Itu aja. Terima kasih. Pak Keket gimana dituduh maksudnya tidak disebut sebagai istri yang baik gitu kasarnya sama suami, makanya sampai akhirnya harus berpisah gitu Kak? Ya kalau orang bicara kan boleh aja ya, maksudnya orang kan berhak bebas berbicara mau apa aja, mau bilang A atau B atau C, tapi kan di sini kita harus ada pembuktian gitu ya. Ya saya sih berdoa aja, ya semoga ya memang kebenaran yang akan yang akan nampak gitu ya. Oke. Nah,
Oh iya, aku lupa juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman pers semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga Kak. Semoga lancar ya Kak. Kemarin ada sempat ketemu nggak sih? Enggak, udah nggak ada ketemu, udah nggak ada komunikasi. Nggak ketemu, Pak? Kalau saya sih saling ini aja, maksudnya saya mendoakan aja semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya, semoga sukses. Karena saya juga di sini kan pokoknya semuanya baik-baik. Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi bersaudara aja, gitu aja. Oke. Ya, makasih ya. Iya, iya Pak. Wajib kami tanyakan. Iya. Kira-kira suasana Lebaran itu kan suasana biasanya rumah gitu kan. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang memaksudkan bisa lebih baik. Makanya karena saudara datang kami sampaikan, kalau saudara kata kami sampaikan melalui kuasanya. Ternyata saudara penggugat bersifat tetap ingin mengajukan gugatan cerai. Kalau dari sini tergugat ada informasi. Ini lagi sama sih. Dan saya ngomong kan juga. Saya cuma kemarin Jumat lalu janji kesini sama-sama. Saya bilang di daerah terakhir katanya ada kunjungan kerja. Baik, hukum upaya damai juga tetap berhasil, maka karena proses ini tetap dilakukan sehingga mereka akan tertutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Aktris Catherine Wilson menghadiri sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Depok pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dalam kesempatan ini, Catherine menanggapi pernyataan kuasa hukum suaminya, Idam Mase, yang menyebut dirinya sebagai istri durhaka, Nusyus. Menjawab tudingan ini, aktris 43 tahun ini santai menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Ya, kalau orang bicarakan boleh aja ya. Maksudnya, orang berhak bebas bicara mau bilang A, mau bilang B, kata Catherine di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Meski begitu, Catherine berharap pihak Idam Mase bisa membuktikan tudingan terhadapnya ini. Ia ingin pihak Idam Mase bisa melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, kebenaran pun bisa terungkap. Tapi di sini kita harus ada pembuktian. Ya saya sih berdoa aja memang kebenaran yang akan nampak, lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kuasa hukum Catherine, Dodi Haryanto. Dodi meminta pihak Idam Mase bisa menyiapkan bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan pernyataan bahwa Catherine adalah istri yang nusyus. Kalau memang bukti itu sifatnya hanya mengatakan istri yang nusyus, istri yang sudah melanggar norma-norma perkawinan, semua itu kan harus dibuktikan dengan bukti autentik, pungkas Dodi. Sebagai informasi, Catherine Wilson dan Idam Mase resmi menikah pada Oktober tahun 2022. Setelah 1 tahun menikah, Idam Mase sempat mentalak cerai Catherine Wilson. Gugatan itu kemudian gugur 1 bulan kemudian lantaran Idam tak pernah hadir. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Catherine Wilson akhirnya menggugat cerai Idam Mase di Pengadilan Agama Depok. Tergantung kamera, Sam. Balik dulu coba. Kasih kamera, kasih kaca. Kamera mungkin yang tengah, Kak. Putih malah kepikir. Yang tengah aja, Kak. Kamera yang tengah. Ya, Ngapain saya pakai ini? Yuk. Oke. Ya, gimana Kak hasilnya nih Kak di dalam seperti apa? Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka, Bang? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Mase mengkonter semua apa yang menjadi
kepastian dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Aziz sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimlah akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Bu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Dari kesaksian tadi mungkin ada yang disangkal. Kenapa? Yang dari kesaksian tadi kan menghadirkan saksi, ada yang disangkalkan mungkin seperti apa? Enggak sih, ya ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apakah nafkah juga kok atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia ibu sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok nih hadiah sudah diberikan, kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan